Apa hukumnya jika membaca Al-Quran diselingi atau sambil menyaksikan nonton apa ini? Nonton tayangan maksudnya yang berbau ghibah. Kok bisa? Kok bisa gitu? Kan baca bukan nonton. Ya kan? Kalau nonton mungkin ada nonton Quran, ya kan? Lihat bacaannya bagus, Syekh Sudes atau yang orang Indonesia bagus-bagus. Kita liatin, pengen belajar. Mungkin tiba-tiba di YouTube ada iklan, pluk, lewat kan? Nah, itu mungkin terjadi. Tapi ini kan baca. Pertanyaan kan baca. Sedang baca Quran, diselingi nonton TV yang ada tayangan ghibah. Kok bisa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman sampai ke la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bikin hoax, jangan bergibah. Ada peristiwa KDRT berlangsung antara begini begitu. Tonton. Kok bisa? Ayat yang dibaca larangan gibah, yang ditonton peristiwa gibah. Nah, artinya apa? Artinya niatnya belum sempurna. Niatnya belum sempurna. Maka hadis pertama di Sahih Al-Bukhari, kita Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbaiki niat. Niat itu bukan hanya menjadikan perbuatan menjadi ibadah, tapi juga menguatkan motivasi kita untuk konsisten dalam ibadah itu. Nanti terjaga kita dengan niat itu. Ya, jadi tidak akan berkumpul perbuatan baik dengan buruk secara bersamaan, itu nggak akan berkumpul. Dan ciri orang yang baca Quran yang benar itu adalah merubah dirinya lebih baik dan menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Itu ada di Quran surah ke-35 Fatir di ayat 32. Paling kiri sebelah atas di mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada orang-orang yang kami wariskan Al-Quran kepadanya. Jadi dia senang baca Quran. Ada yang senang mengkaji, ada yang senang menghafalkan Quran. Cuma ada di antara mereka yang belum konsisten, zalimul li nafsih, kayak tadi baca sambil lihat gibah gitu kan. Nah, ada yang hafal qul huwallahu ahad tapi mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dia zalimul li nafsih. Ada muqtasid, muqtasid itu paket hemat. Berbuat maksiat tidak, tapi berbuat baik untuk orang lain belum. Cirinya apa? Penghafal Quran, baca Quran, senang mojok-mojok di tiang masjid. Diminta jadi imam belum mau, itu paket hemat. Baru untuk dirinya belum bisa berbagi. Wa minhum muqtasid. Yang terakhir yang paling bagus, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yang kalau baca Quran, Qurannya merubah dirinya. Ingat sama Allah. Jadi cirinya itu begini, kalau baca Qurannya sukses, ada getaran di hati. Iman bertambah, langsung ingat Allah. Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau orang baca Quran, dengar aja iman meningkat, apalagi baca. Jadi kalau dia baca Quran, kata Quran, idealnya imannya meningkat. Saat meningkat ingat Allah. Jadi nggak mungkin saat ingat Allah nonton gibah. Ya, kecuali belum tahu hukum. Hukum. Karena itu dengan pertanyaan tadi, saya memahaminya sebagai hidayah Allah yang dititipkan lewat pertanyaan tadi. Alhamdulillah bertanya, sehingga ada solusi. Ya, dari belum tahu menjadi tahu. Maka tinggalkan itu supaya tidak berkumpul saat bersamaan. Saya ajarkan nih, doa yang menjadikan kita bisa cepat meninggalkan maksiat. Ya, doa yang kalau kita terfikir atau apa, cepat kita langsung bisa meninggalkan itu. Langsung menuju pada kebaikan. Ya, Allahumma, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Ya, ayo rekam, paksain. Ya, Allahumma paksain. Ya, paksa tinggalkan itu. Paksa. Kalau nggak dipaksa ya tetap dilihat juga. Paksa teruskan baca Quran. Ya, ibadah itu mulainya dipaksa, dengan dipaksa jadi terbiasa. Ya, semua kebaikan tuh dipaksa. Anak kan nilai ASI menjadi nasi kan dipaksa dulu kan? Di kebaikan itu wajib dipaksa. Awas, itu bukan kekerasan dalam ibadah, bukan kekerasan dalam rumah tangga, ingat ya. Memaksa untuk kebaikan itu wajib hukumnya. Loh, kita aja berbakti pada negara dipaksa kok. Bela negara itu kan memaksa kita, memaksa untuk yang baik-baik itu boleh. Ya, makanya ada tindakan hukum bagi pelanggar dalam berkehidupan, kriminal, langgar lalu lintas.
Ya, kenapa ada tindakan itu? Supaya memaksa kita berbuat baik, memaksa kita patuh. Kalau nggak ada tindakan, nggak ada tilang, tetap aja begitu, nggak disiplin nanti. Ya, udah tahu ada lampu merah diterobos saja. Ya, polisi menunaikan tugas, berhenti. Kenapa Pak? STNK mana? Ini Pak, SIM ada, lengkap, helm pakai. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa dia lewat saja? Saya nggak tahu ada Bapak. Nah, itu. Itu. Jadi kalau nggak dipaksa, diluruskan, tetap akan begitu. Makanya kadang-kadang memaksa itu penting supaya konsisten dalam kebaikan.